Maantaan kampuh. Nah, kalau anonya selalu mantakan kain saruang atau kain panjang. Lain padang, lain ilalang, lain luwak, lain ikan, lain nagari, lain pulau adat pemakaiannya. Namun setiap nagari ada spesifik pemakaian adat istiadatnya. Sehingga hal itu memperkaya seni budaya dan adat istiadat Minang. Perbedaan pemakaian adat istiadat antara satu nagari dengan nagari lainnya bukanlah sama sekali bertentangan dengan pokok-pokok adat nan ampe, melainkan merupakan penyesuaian dengan sejarah dan kebiasaan masyarakat nagari yang bersangkutan. Masyarakat Minang yang berdasarkan keturunan ibu yang kurang matrilineal pada dasarnya memakai adat kelarasan budi Cinago dan Koto Peliang. Sistem budi Cinago mengutamakan musyawarah dan mufakat. Bayo yo batido, bayo bain tido. Ule ayah dek pamuluh, ule kato dek mupakai. Kama manakan barajo ka mama barajo ka pangulu barajo ka mupakai barajo nan bana berdiri sendirinya, yaitu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara sistem kelarasan Koto Peliang lebih mengutamakan nanti tiak dari langit, istilahnya kamanakan saperintah mama saperintah pangulu atau datuk, dan datuk saperintah rajo. Nan menjadi rajo urang nan bana. Jadi nan menjadi rajo urang nan bana, yaitu nan babanakan kitabullah dan sunnah rasul. Rajo adil, rajo disambah. Rajo tak adil, rajo disanggah. Karena berdiri mama sakato anak jo cucu kemanakan, berdiri pengulu sakato kahum, berdiri datuk sakato nagari, dan berdiri rajo sakato alam. Sedangkan adat nan nampe, yaitu adat istiadat, nan teradat, nan sabana adat. Yang dikatakan adat adalah kebiasaan masyarakat suatu nagari yang telah diwariskan oleh orang yang mendirikan nagari tempo dulu, atau kebiasaan masyarakat yang berulang-ulang dengan mengambil contoh kepada alam tak kembang jadi dulu. Kebiasaan itu dilestarikan oleh pewarisnya sehingga menjadi istiadat dan disabui dengan adat istiadat. Yang teradat atau nan diadatkan ada sesuatu yang bernilai baik untuk kehidupan masyarakat banyak, selalu dipelihara dan diwajibkan untuk memakainya. Peran Niniak Mamak selaku pemangku adat dalam hal itu sangat penting, sehingga bagi anak cucu kemenakan yang melanggarnya dikenakan dando atau sanksi secara adat sesuai dengan jenis dan berat kesalahannya. Ketiga, macam adat itu harus tunduk dan patuh kepada hukum dan ketentuan yang telah digariskan oleh nan sabana adat, karena yang dimasukkan dengan nan sabana adat adalah ketentuan dari kitab Allah dan sunnah Rasul. Inilah disebut dengan nan indak lakang dek paneh, indak lapuak dek hujan. Menjadi sandi dan dasar oleh adat, sehingga disebut dalam pepatah adat bersandi sarak bersandi kitabullah, sarak mengatur, adat memakai. Dalam pemakaian adat istiadat masyarakat nagari luak dalam pemakaian adat istiadat masyarakat nagari Luwak Taruk, pusat kerajaan Jambu Lipo di Kabupaten Sawah Lunto Sijunjuang. Kalau dulu Sawah Lunto Sijunjuang, kini namanya Sijunjuang saja lain, yang disebut dengan Batampuak ke Jambu Lipo.
batangkai ka Bukit Gombak, babatang ka Pagaruyuang. Yang pemakaian adatnya dikenakan dengan istilah pisang si kalek kalek hutan, pisang ti batu nan bagatah. Samo digulai kaduonyo, dikatakan budi ceniago, inyo bukan, dikatakan koto peliang, inyo antah, tapi samo dipakai kaduonyo. Ado istilah antakan kampuah. Nah, ke mantakan kampuah maksud itu. Antakan kampuah adalah suatu tradisi kaum ibu dari pihak pengantin laki-laki kepada pengantin wanita. Acara itu dilaksanakan setelah pengantin wanita diketahui hamil atau mengandung anak pertama. Bahkan disebut juga dengan masa mengidam, bahasa lainnya. Maka kaum ibu dari pihak keluarganya suami menyiapkan sejumlah jenis makanan dan minuman, termasuk buah-buahan yang dibutuhkan seorang wanita sedang idam. Kemudian dalam rombongan berangkat ke rumah menantu dengan membawa sejumlah jenis makanan dan minuman tersebut, sekaligus membawakan selembar kain panjang untuk mendukung bayi yang bakal lahir nanti. Kain panjang itu disebut oleh masyarakat dengan kampuah. Kalau Pinsaruang tak masuk kampuah dia. Maksud dan tujuan dari acara antakan kampuah itu disamping menyatakan rasa kegembiraan menyambut kehamilan sang menantu, juga ikut membantu memenuhi kebutuhan menantu dalam masa mengidam, sekaligus memberikan kain pendukung terhadap bayi yang akan lahir nantinya. Bahkan yang tidak kalah pentingnya adalah menanamkan rasa kekeluargaan antara pihak menantu dengan pihak suaminya atau bako dari anak yang akan lahir nantinya. Menanamkan rasa kekeluargaan itu juga suatu pengamalan dari adat istiadat yang dipakai oleh masyarakat. Karena dalam ajaran adat ada istilah mengatakan kampung nantigo, yaitu kampung sendiri, kampung anak dan kampung bapa. Jika di kampung sendiri seorang lelaki menjadi mamak, kalau di kampung anak seorang bapa menjadi orang sumando, dan jika di kampung bapa seorang anak menjadi anak pisang atau anak pusako atau anak pisang. Bagi orang Minang, kampung nantigo satu sama lain tidak bisa dibedakan ketiganya. Wajib dipelihara dan diperlukan sama. Jika ada yang memperbeda-bedakannya, belumlah dinamakan orang Minang. Belumlah dinamakan orang Minang kalau ada yang beda-bedakan. Kalaupun ia mengaku Minang, tapi ia belum lagi mendalami dan memahami adat-adat Minang yang sebenarnya. Bahkan pada tempo dulu, dasar keturunan dan hubungan dari tali darah dari bapa selalu menjadi pengkajian dan pertimbangan oleh ni mamak sebelum seseorang itu diterima menjadi calon orang sumando. Karena begitu pentingnya hubungan terhadap kampung nantigo. Semoga.